Shalom saudara sekalian, Kingdom Inspiration hari ini saya akan bicara tentang dua kelompok yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang pun kelompok itu tetap eksis. Yang pertama adalah kelompok orang banyak, lalu yang kedua adalah kelompok yang dinamakan dengan murid Yesus. Saya akan berikan contoh, misalnya di dalam Matius 15 ayat 32. Dikatakan lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Pada pembacaan ini kita melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, kelompok murid-muridnya. Lalu dia berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Orang banyak kelompok yang kedua. Kemudian juga dikatakan di Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Artinya ada dua penggolongan lagi. Yang pertama orang banyak, kemudian ada murid-murid Tuhan. Yang ketiga, sebenarnya banyak tapi saya kasih 3 contoh aja. Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Di ayat ini juga kita melihat ada dua kelompok, disebutkan beribu-ribu orang banyak. Lalu disebutkan juga ada yang namanya murid-muridnya, kelompok murid Tuhan Yesus. Nah, dua kelompok ini adalah dua kelompok yang selalu hadir dimanapun Yesus berada. Kita tahu orang banyak selalu mengikuti Yesus kemana pergi. Terutama ciri orang banyak itu adalah mereka punya kerinduan untuk menyaksikan dan menikmati mujizat Tuhan. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat, maka orang banyak itu selalu bergerombol, selalu mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan Yesus berada. Bahkan ketika Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan, orang banyak juga ikut menikmati berkat Tuhan Yesus. Tapi tahukah kita bahwa menjadi orang banyak tidak menjamin orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Orang banyak tidak menjadi orang banyak saja tidak cukup, maka harus beralih dari posisi orang banyak masuk kepada kelompok yang kedua, artinya hidup dalam komitmen menjadi murid Tuhan. Nah, menjadi murid Tuhan berarti menjadi siap untuk berkomitmen. Menjadi murid Tuhan siap untuk melakukan hal-hal yang mengubah paradigma kehidupan yang lama kepada sebuah paradigma kehidupan yang baru. Nah, kita lihat bagaimana Yesus memberikan penjelasan di dalam Matius 16 ayat 24 tentang bagaimana menjadi murid Tuhan. Di dalam Matius 16, saya akan bacakan terlebih dahulu. Dikatakan demikian, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 3 prinsip sederhana untuk menjadi murid Tuhan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Dan yang ketiga mengikut Tuhan. Menyangkal diri berarti apa? Mengubah kehidupan dan tujuannya. Tidak lagi untuk diri sendiri. Tidak lagi untuk kesenangannya sendiri. Tidak lagi untuk ambisi, untuk membesarkan namanya sendiri. Tetapi sudah berubah. Dari kehidupan self-centered kepada kehidupan God-centered. Artinya seluruh fokus kehidupan dan tujuan hidupnya semua semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Itulah orang yang menyangkal diri. Lalu juga memikul salib. Salib adalah simbol sebuah hukuman yang sangat mengerikan. Salib adalah sebuah bencana pada saat itu. Karena pada zaman Tuhan Yesus, orang Romawi biasanya menjatuhi hukuman mati dengan hukuman yang sangat menghinakan dan itu adalah disalibkan. Dan salib menjadi simbol kematian. Artinya apa? Artinya ketika Kristus berkuasa dalam kehidupan kita, maka seluruh kehormatan kita sudah tidak ada lagi. Dalam arti kehormatan itu adalah diberikan untuk Tuhan. Kita mati bagi diri sendiri, tapi Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga nyata sekali kehidupan yang memiliki orientasi berpusat kepada Kristus, maka dia akan mati bagi diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah mengikut Tuhan, mengikut Kristus. Nah, saudaraku, mengikut Kristus bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja, bukan hanya sekedar kita rajin beribadah, memberikan persembahan, bukan itu, meskipun itu penting. Tetapi mengikut Kristus artinya kita juga mengikuti jalan-jalan Tuhan, cara hidup Tuhan.
kita mengikuti karakter Tuhan seperti apa, kita mengikuti pelayanan Tuhan seperti apa. Artinya kehidupan Kristus itu ditransformasikan kepada kita. Nah saudaraku, menjadi orang Kristen wajib untuk berubah. Tidak lagi menjadi sekumpulan orang banyak, tetapi berubah menjadi murid Kristus. Di zaman sekarang ini orang banyak, begitu banyak di dalam gereja. Dalam bahasa Inggris disebut multitudes. Ini banyak sekali hadir di dalam gereja. Orang banyak itu nggak stabil, saudaraku. Nah, kalau kita lihat bagaimana ketidakstabilan itu, contoh yang paling jelas adalah ketika mereka berseru dan mereka mengiring Tuhan masuk ke Yerusalem dengan sebutan seruan Hosana, Hosana. Mereka menyambut Yesus, mereka berseru memuliakan Tuhan. Di Yohanes 12 ayat 12 dikatakan bagaimana keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Lalu di ayat-ayat berikutnya kita baca orang banyak itu menyerukan hosana, memuji Tuhan, ya kan, menyambut Tuhan sebagai raja, mengiring Tuhan masuk ke Yerusalem. Tapi tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Orang yang sama yaitu orang banyak yang berseru-seru di dalam Matius 27 ayat 15 dikatakan demikian, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Lalu apa yang terjadi di ayat 21 dan 22? Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Orang banyak, saudara. Pada satu hari mereka memuliakan Tuhan, berseru hosana. Tapi pada hari yang lain mereka berteriak, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Mereka adalah kelompok orang yang tidak stabil. Tergantung, kalau mereka diberkati, mereka akan ikut Tuhan. Tapi kalau hidup penuh dengan persoalan dan masalah, mereka akan meninggalkan Tuhan. Makanya saya berikan nasihat buat kita semua, jadilah murid Tuhan. Seorang murid sejati tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, tapi ia hidup penuh dengan komitmen. Seperti murid-murid Kristus, 12 murid Tuhan, minus Yudas, akhirnya diganti dengan Matias. Semuanya akhirnya mati sebagai martir, kecuali Yohanes di Pulau Patmos. Dia mati pada saat usia tua. Itu pun dia mengalami banyak aniaya. Hidup dalam komitmen, itulah yang Tuhan inginkan. Satu-satunya cara adalah dengan menjadi murid Kristus. Mari kita menjadi murid Kristus, kita muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.